Lazuardi Pasaribu berusia 11 tahun dan tinggal di daerah Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kesehariannya saya melihat Lazuardi, dia sangat pendiam dan sangat penakut. Dan dia kurang bergaul sama teman-temannya karena dia pemalu. Ternyata, di balik sifat pemalunya, Lazuardi menyimpan sebuah rahasia. Saya sangat sedih, marah, dan malu ketika teman-teman saya mengejek saya bahwa badan saya kecil. Tidak hanya di rumah saja, namun sifat pemalu Lazuardi juga tampak ketika dia berada di sekolah minggu. Dan setiap saya menyuruh dia maju ke depan atau memuji Tuhan, selalu dia menangis. Hingga suatu ketika, di sekolah minggu GPI Keluarga Allah Siak Hulu, tempat Lazuardi beribadah, mereka belajar tentang kisah Daud melawan Goliat melalui kurikulum sekolah minggu Superbook. Ada yang berubah dalam hidup Lazuardi sejak saat itu. Ketika saya melihat Daud kecil mengalahkan dan membunuh Goliat dengan seorang diri, saya menjadi lebih berani dan bisa memimpin teman-teman saat berdoa, dan saya juga melayani Tuhan. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia berdoa, dan sesudah dia pulang sekolah, dia berdoa, dan sekarang dia sudah melayani di gereja sebagai pemain drum. Kini, tidak ada lagi rasa malu dan rasa tidak berani dalam hidup Lazuardi. Saya berharap dan berdoa teman-teman yang mengalami seperti saya bisa berubah. Makasih Tuhan Yesus, saya tidak pemalu lagi karena Tuhan Yesus bersama saya. Hari itu berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba Indah datang menghampiri saya. Membawa tabungannya yang ia sudah kumpulkan selama setahun ini. Terlihat ada sedikit keraguan waktu dia mengungkapkan niatnya untuk membuka tabungannya yang baru 6 bulan ini dia kumpulkan. Apalagi ketika dia berencana membantu anak-anak di NTT untuk memiliki sepatu baru. Saya pun sempat ragu, tapi kata-kata Indah ini mengusir keraguan itu. Indah tahu ini punya Indah. Tapi waktu aku lihat Mama berbagi, Mama begitu bahagia. Bahkan temanku, walaupun dia lagi susah, dia masih mau memberi apa yang dia punya buat orang lain. Dan dia justru gembira. Aku juga mau melakukan hal yang sama, Ma. Saya bangga dengan sikap hati Indah. Karena sesungguhnya kebaikan akan selalu mendorong kita untuk terus berani bergerak, menolong orang yang membutuhkan di sekitar kita. Lengkapi kebahagiaan Natal anak di NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook, Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Duh adik-adik, besok aku mau ke waterboom sama Kak Daniel. Tapi aku takut, gimana dong? Asik-asik, besok kita mau berenang. Hihi. Aku harus bawa apa ya? Yang
paling utama kalau kita keluar adik-adik harus bawa masker. Oke, masker harus masuk, sanitizer. Duh, gimana ya? Pasti di sana nanti ada seluncuran yang tinggi banget. Terus nanti aku disuruh naik, aduh takut banget. Berenang? Oh iya, kan bukan cuma berenang ya. Kan kita mau main di waterboom. Dan di waterboom ada seluncuran air yang tinggi banget. Aduh, iya ya. Gimana dong adik-adik? Nih Kananda pasti akan nantangin aku untuk main itu nih. Aduh gimana dong? Aduh, itu kan tinggi banget. Aku kan paling takut sama ketinggian. Aduh gimana dong? Duh. Kak Daniel pasti bakal nyuruh aku deh naik ke perosotan itu. Pasti nanti jahilin aku deh. Dia kan suka banget jahilin aku. Apalagi nanti di ketinggian. Takut. Gimana dong adik-adik? Gimana caranya menghilangkan rasa takut ini? Gimana? Aduh malu banget nih kalau diajakin sama Kananda. Aduh dia pasti akan bilang, ih kamu tuh Kak masa gitu aja takut. Aduh. Jadi harus gimana dong adik-adik? Itu Kananda. Hai. Wah, senang banget hari ini kita ada di sini. Kita lagi ada di mana nih? Wah, kita lagi ada di waterboom Lipo Cikarang. Wah, seger banget. Tapi ngomong-ngomong maskernya udah boleh dilepas belum? Kita lepas dulu ya adik-adik ya. Ya, kita harus selalu ingat kalau kita keluar harus selalu gunakan masker. Wah, Kananda seru banget ya. Biasanya kita cuma ada dalam ruangan ya. Iya, sekarang kita bisa lihat air mengalir. Kita bisa bebas rasanya. Iya. Adik-adik, kalian bisa tulis juga loh di kolom komen kira-kira kalian mau Kananda sama Kak Daniel berpetualang kemana. Betul. Boleh juga kan? Tapi ngomongin tentang petualangan ya Kak, minggu lalu adik-adik kita masih ingat nggak ya? Kira-kira belajar tentang apa? Coba kalian masih ingat nggak? Kalau kalian masih ingat, coba tulis super kebenaran minggu lalu di kolom komen. Wah, aku sih masih ingat. Apa Kananda coba? masih ingat nggak? Masih dong, tapi rahasia. Rahasia ya? Nanti biar adik-adik mengingat lagi. Aku sih percaya adik-adik kita pintar-pintar Kak. Iya dong. Kak Daniel, hari ini kita mau ngapain aja sih? Hari ini ada banyak. Apa kita tuh? akan seperti biasa memuji Tuhan. Betul. Wah, ini yang paling seru nih. Kemudian kita akan belajar firman Tuhan dari Superbook seperti biasa. Dan hari ini dengar-dengar Kananda, ada kisah yang baru yang belum pernah diputar loh. Wah, terus ada apa lagi ya? Kita akan ada prakarya. Wih, kira-kira bikin apa ya minggu ini ya? Apa ya? Kalian pasti penasaran penasaran kan? dong. Oke. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Come on, adik-adik semua lipat tangan ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami, Kau hadir di sini, Kau hadir di setiap rumah, dimanapun adik-adik kami berada. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan bersama kami dan kami juga percaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa saat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Come on, Kak. Semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu
berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Semua. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Semua. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Aku. Aduh, kurang semangat nih Kananda. Kita panggil lagi ya. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Aku. Oke, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya ada satu sobat kita yang paling setia, yaitu siapa Kak? Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita mau katakan dengan penuh semangat. Come on adik-adik semua. Ada satu Amen. sobatku Yang setia. Haleluya. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Semua. Namanya Yesus, namanya Yesus, Haleluya. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita ulangi pujian ini. namanya Yesus, Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama siapa? nama Yesus yang Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Nah, adik-adik semuanya masih bangkit berdiri ya. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Aku dong, adik-adik semua, come on. Yeay, kita mau nyanyi lagu Making Melody in My Heart. Wah, ini lagunya seru banget nih. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Woo! Thumbs up, Hands up. making melody in my heart, making melody in my heart,
elbows up, knee break, knee break. making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. To the King of King. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knee break, knee break, feet apart, feet apart. making melody. in my heart, making melody in my Come on, heart, gerakannya mana nih? making melody in my heart. To the King of King. Lanjut. Lagi. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knee break, knee break, feet apart, feet apart, neck break, neck break. making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. To the King of King. Lanjut. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knee break, knee break, feet apart, feet apart, neck break, neck break, tongues out. thumbs out. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. To the King of King. Semua. Terakhir. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, knee break, knee break, feet apart, feet apart, neck break, neck break. tongues out. Nah, nah, Turn around. la la la, la 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 la, la 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 la. To the King of King. Wah, luar biasa. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan menyembah Tuhan hari ini ya. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita mau katakan bahwa Dia Allah yang selalu beserta kita Kak ya. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, waktu kita cemas, cuman Yesus, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Come on, kita mau sama-sama sembah Dia. Come on adik-adik, kita mau sama-sama katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Amen Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau disenangkan lewat pujian kami. Dan ini jadi isi hati kami Tuhan kepadamu yang mau bilang bahwa kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami di saat kami takut, di saat kami lemah, di saat kami khawatir. Kami percaya bahwa Yesus bersama dengan kami. Amen. Tuhan, tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita udah nyampe di atas nih Kak Daniel. Wah. Kak, nah itu tinggi juga ya? Iya, tinggi banget ya kalau dilihat-lihat ternyata. Duh, aku nggak nyangka setinggi ini. Kananda, aku mau nanya dong sama kakak. Apa? Kananda punya ketakutan nggak sih? Ketakutan? Punya banget. Tapi, kok Kak Daniel ngomongin ketakutan? Kak Daniel takut ya? Adik-adik gimana nih? Enggak kok. Aku kan laki-laki sejati, Kak. Bohong. Masa aku takut ginian doang? Bohong. Enggak, aku nggak bohong. Kita buktiin aja. Ayo. Ayo, kamu kali yang takut. Enggak, aku nggak Oke, takut. kita buktiin. Ya, sekarang. Ayo kita siap-siap. Iya. Serius lagi. Oh, no. Apa Kak Daniel ngaku aja ya? Kalau Kak Daniel takut. Kananda. Jadi sebenarnya aku tuh, dari semalam tuh aku sebenarnya udah takut banget Kak main ginian. Dan aku malu untuk bilang sama Kananda kalau aku takut. Aku juga mau jujur. Kananda juga takut? Takut, ini tinggi banget. Jadi kita sama-sama takut? Iya. Ya udah kita pulang aja yuk. Yo. Tapi nggak mungkin, masa kita takut terus Kak? Iya sih, benar juga ya. Kita kan harus berani lawan ketakutan kita. Bener. Gimana kalau kita belajar dari tokoh Alkitab aja supaya kita bisa lebih berani? Bener juga sih adik-adik, kita kan nggak boleh terus hidup dalam ketakutan. Iya. Boleh deh, kalau ngomongin tentang tokoh Alkitab yang pemberani, kan Anda punya tokoh favorit? Punya. Siapa? Namanya Gideon. Jadi Gideon itu adalah salah satu anak dari bangsa Israel. Dia itu anaknya penakut banget. Tapi sama Tuhan dipilih. Dia jadi seorang pahlawan yang bisa mengalahkan banyak sekali musuh. Justru seorang penakut bisa dipakai Tuhan jadi pahlawan pemberani. Wah, penasaran sih Kak? Penasaran Kita kan? lihat dulu kisahnya yuk. Yuk. Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Anak-anak, ayo!
Ambil daging dan roti tak beragi, taruh di atas batu ini, dan tuangkan kaldunya. Dia menghilang. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Mana mungkin? Apa kau yakin ini keputusan yang benar, Gideon? Masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Menurut kalian, kenapa Gideon membawa pasukannya ke sungai? Mungkin akan ada pelatihan perang. Pasti ada uji ketahanan tubuh. Mungkin mereka akan berlomba sepanjang sungai dan dia akan pilih yang paling kuat. Atau mencari siapa yang bisa menahan nafas paling lama di dalam air. Semua orang harus minum dari sungai. Hah? Minum dari sungai? Pisahkan pasukan menjadi dua kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. Aku tidak mengerti gimana Gideon memilih pasukan yang akan disuruh pulang dengan tes ini. 300. Apa? Hanya 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi. Dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian.
dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor, Komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa? Cuma itu? Obor dan kendi? Itu mah bukan sebuah rencana. Itu alat dekorasi. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Itu berhasil. Benar-benar berhasil. Pasukan Midian kebingungan. Mereka jadi saling menyerang sendiri. Dan sisanya kabur menyelamatkan diri. Aku nggak percaya ini terjadi. Lihat itu, Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Wah, gitu Kak Daniel ceritanya. Seru banget ya. Iya, kalau Kak Daniel Aku ada kak satu kisah yang seru banget namanya orang Samaria yang baik hati. Kan kita sama-sama tahu di Alkitab tuh orang Samaria sama bangsa Israel itu adalah musuhan. Betul. Nah, satu hari ada seorang Samaria jalan melihat ada seorang Israel yang lagi terluka di jalan. Tapi walaupun orang ini tahu bahwa orang yang terluka itu adalah bangsa Israel, dia tidak pakai pikir panjang untuk menolong. Iya, betul. Dia langsung bantu ya. Betul. Nah, aku mau belajar sih dari orang Samaria ini, Kak. Kok dia bisa berani untuk menolong orang yang bukan dari bangsanya? Betul. Kok bisa ya? Kita langsung lihat kisahnya yuk. Yuk. Baiklah, aku ceritakan. Cerita luar biasa. Ada seorang Yahudi dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Tolong! Aduh. Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Mungkin dia takut akan dirampok juga. Iya, masih. Kamu tahulah, mestinya dapat menolong. Betul kan?
Dan itu bukan bagian terburuk dari cerita Yesus. Pria berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Aku sempat merekam videonya. Kamu merekam videonya? Kenapa tidak bilang dari tadi, Gizmo? Aku tidak ingat. Baiklah, tunjukkan videonya. Baiklah. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Apa artinya kita harus pergi mencari orang-orang yang terluka dan merawat mereka? Aku pikir maksudnya, siapapun yang bernasib malang, seberapapun perbedaan yang ada, setiap orang adalah sesama kita dan perlu dikasihi. Wow, luar biasa banget kisahnya, Kak ya. Betul, dari kisah tadi kita belajar ya Kak Daniel, kalau kita nggak boleh takut saat berbuat baik kepada orang lain. Betul banget, Kak. Dan ternyata ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan rasa takut kita ya, Kak. Betul banget, coba bayangin tadi Gideon, kalau misalnya dia takut, pasti bangsa Israel bakal kalah tuh. Betul banget, sama seperti orang Samaria tadi juga, Kak. Kalau dia nggak peduli dan dia takut untuk nolong orang Israel itu, pasti orang Israel itu udah mati di tengah jalan ya, Kak. Betul banget. Wah, luar biasa banget pelajaran hari ini. Jadi kita harus belajar nggak boleh takut untuk membantu orang lain. Dan Tuhan pasti memampukan kita untuk melakukan kebaikan dan mengalahkan rasa takut kita. Yeay, sama seperti sumber kebenaran kita hari ini adik-adik. Wah, apa tuh Kak? Biar makin ingat ya. Yuk, kita berdiri ya. Ya, bangkit berdiri semuanya ya. Semuanya bangkit berdiri. Yeay. Kita mau bacain super kebenaran kita hari ini. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku harus berani mengalahkan ketakutanku supaya orang lain diberkati. Sekali lagi. Ayo semangat. Yang belum berdiri, berdiri dulu dong. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku harus berani mengalahkan ketakutanku supaya orang lain diberkati. Nah, sama juga seperti super ayat kita hari ini, Kak. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Yuk kita baca bareng-bareng. Adik-adik kalian boleh ambil Alkitab kalian. Nah, kita bisa baca bareng-bareng ya. Semua sudah siap? Siap. Udah siap? Siap. Oke deh, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wah, luar biasa banget ya. Kak Deli mau nanya dong, Kak Nanda masih takut nggak Kak Nanda kira-kira?
Tadi kan aku udah lihat kisah super book tentang dari Gideon sama orang Samaria yang baik hati. Okay. Dan kita juga tadi udah baca super ayat kan. Jadi aku kayaknya sekarang udah mulai berani deh. Berani ya, bisa ya? ya? Betul. Kalau Kak Daniel? Kalau Kak Daniel sih sebenarnya masih ada khawatir sedikit. Tapi Kak Daniel hari ini mau berdoa supaya Tuhan mampukan Kak Daniel. Adik-adik semua juga ya. Kalian mungkin punya ketakutan, kalian boleh tulis di kolom komen. Kira-kira ketakutan kalian apa sih? Iya. Dan hari ini percaya ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan rasa takut kita. Termasuk apa, Kak? Naik seluncuran ini. Dari ketinggian ini. Wah. Kita pasti bisa, Kak Daniel. Kita pasti bisa. Adik-adik dukung kami, dukung Kak Daniel. Dukung. Ya, Kak Nanda, kita siap-siap yuk. Siap, ayo. Come on. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai prakarya. Hari ini kita mau buat apa, Kak? Hari ini kita akan buat emblem anak Tuhan berani bergerak. Alat-alatnya, Kak, apa aja, Kak? Alat-alatnya ada gunting. Hati-hati ya guntingnya. Tetap berhati-hati. Terus ada kertas warna. Kertas warna seperti ini. Wah, ini. Harus ada beberapa warna ya biar lucu. Kemudian, Kak? Terus ada peniti. Ada pewarna buat pensil warna atau spidol atau apapun. Pita. Alat penghias. Alat penghias. Terus ada hektar. Terus yang pertama kita akan buat bentuknya. Bentuknya? Kan Anda mau bentuk apa? Aku mau bentuk hati. Aku bulat ya. Oke. Kalian bisa gunakan pola-pola untuk membantu kalian bikin pola yang kalian mau. Jadi tujuannya kita bikin emblem ini adalah, kan kemarin kita ada banyak tuh, Kak. Apa tuh? Deklarasi berani bergerak, apa aja, Kak, coba? Oh iya, yang nabung. Berani bergerak untuk menabung buat sahabatku. Buat sahabatku. Terus apa lagi? Terus berani bergerak, hafal 1 ayat 1 hari. Betul. Nah itu. Nah ini jadi penghargaan, emblem penghargaan bahwa kita tuh anak-anak Tuhan yang berani bergerak. Nah ini, nanti di dalam emblem ini kita akan tulis anak Tuhan berani bergerak. Jadi kalian bisa bikin kreasi prakarya ini sesuai dengan kreasi kalian ya, kreativitas kalian. Betul. Ya. Yeay. Ini bentuk apa ya? Banget yang aku. Aku udah, Kak. Nah, kalau sudah, kita akan tulis apa Kak Daniel? Anak Tuhan berani bergerak. Anak Tuhan berani bergerak. Kita tulis di tengahnya ya. Bergerak. Oke, oh ya pitanya jangan lupa, Kak. Iya betul. Nah, kalau udah ditulis kayak gini, kita taruh pita. Dulu ya. Oke. Silahkan. Nah, yang udah jadi. Wah, bagus banget punya Kak Nanda ya. Oke. Ini punya Kak Daniel. Kelihatannya kerenan punya kakak ya. Iya dong. Ini kalau udah bikin prakarya gini udah pasti habis itu harus diapain, Kak? Harus difoto, terus diupload di sosial media dan tag ke @superbook_Indonesia. Nah, nanti kita mau lihat minggu depan, minggu ini ada banyak adik-adik kita yang pakai emblem. Iya. Emblem apa, Kak Daniel namanya? Emblem anak Tuhan berani bergerak. Wah, aku udah keren banget nih, Kak. Wih. Kebalik. Udah, Kak? Belum. Nih. Nah, begini harusnya. Bisa dong. Oh, kamu gini aja, tinggal ceplok, tempel. Enggak. Mau yang gini. Bisa? Oh, oke. Biar tahan kuat, tahan lama ya. Rusak. Ya, kegedean kayaknya. Biarin bagus. Oke. Yeay. Biar hari ini jadi makin komplit, gimana kalau hari ini kita deklarasikan satu deklarasi yang berisi anak Tuhan berani bergerak lewat satu puisi yang akan Kak Nanda bacain. Kalian bisa ikutin juga ya sambil baca puisi berikut ini. Silakan Kak Nanda. Judulnya Anak Tuhan berani bergerak. Anak Tuhan berani bergerak. Aku percaya bisa, tapi susah. Membantu teman yang kesulitan bukan hal penting bagiku.
dianggap hebat, disukai teman, memikirkan diri sendiri jauh lebih penting dari menghormati orang tua, mencintai Tuhan, menolong teman-teman. Banyak yang bilang anak Tuhan pasti tidak peduli. Aku nggak percaya. Anak Tuhan berani menolong teman-teman yang kesulitan. Banyak aku lihat anak-anak Tuhan saling membuli. Anak-anak Tuhan tidak hormat orang tua. Jangan bilang anak Tuhan berani bergerak. Udah jelas banget, anak-anak Tuhan nggak peduli. Sedih banget kalau kita pikir kita bisa buktikan anak-anak Tuhan berani bergerak. Nah sekarang kita bacain puisi ini dari bawah ke atas. Silakan Kak Nanda. Anak-anak Tuhan berani bergerak. Kita bisa buktikan. Sedih banget kalau kita pikir anak-anak Tuhan nggak peduli. Udah jelas banget, anak Tuhan berani bergerak. Jangan bilang anak-anak Tuhan tidak hormat orang tua. Anak-anak Tuhan saling membuli. Banyak aku lihat anak Tuhan berani menolong teman-teman yang kesulitan. Aku nggak percaya, anak Tuhan pasti tidak peduli. Banyak yang bilang menolong teman-teman, mencintai Tuhan, menghormati orang tua jauh lebih penting dari memikirkan diri sendiri. Disukai teman, dianggap hebat, bukan hal penting bagiku. Membantu teman yang kesulitan. Susah, tapi bisa. Aku percaya anak Tuhan berani bergerak. Wow, luar biasa banget ya. Iya. Adik-adik semua, ini akan jadi deklarasi kita. Jadi abis bikin prakarya, kalian bisa bacakan puisi ini dari bawah ke atas, minta papa untuk videoin. Lalu apa Kak? Lalu post di Instagram kalian dan juga jangan lupa tag @superbook_Indonesia. Wah, luar biasa. Adik-adik semua harus tetap ingat ya, bahwa berani bergerak untuk jadi berkat buat sesama harus jadi gaya hidup kita. Betul. Oke semua, anak Tuhan berani bergerak. Lah. Rame banget ya Kak Daniel hari ini. Seneng deh. Wah, ada panda. Ada panda lagi joget-joget. Wah, seru banget ya tempatnya. Iya. Bagus banget sih. Betul. Kak Nanda gimana hari ini Kak Nanda? Hari ini seneng banget aku bisa mengatasi rasa takutku. Wah, luar biasa, kita akhirnya berhasil ya Kak. Iya dong. Wah, berkat semua dukungan adik-adik kita juga ya. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik dan papa mama dan kakak-kakak, terima kasih kalian udah terus mendukung Superbook supaya kita bisa tetap tayang dan memberkati banyak anak-anak di Indonesia. Kita juga mau ngajakin papa mama dan kakak-kakak untuk ikutan berdonasi supaya kita bisa tetap memberitakan Injil dan bisa memberkati banyak anak-anak di Indonesia. Caranya kalian bisa scan QR code yang ada di sebelah sini. Thank you. Dan untuk semua adik-adiknya Kak Daniel, yang minggu lalu kan kita ada bikin kegerakan. Namanya masih ingat nggak Kak? Masih dong. Kegerakan nabung untuk sahabatku di NTT. Ya itu kan kita udah nabung, itu jadi komitmen kita. Nanti kita akan kumpulin tabungan itu dan kasih hadiah sepatu. Buat sahabat kita di NTT. Wow, kan Anda masih nabung nggak? Masih dong. Kak Daniel juga udah nabung. Nah adik-adik semua kalian udah pada nabung kan? Udah dong. Nah walaupun tabungannya belum terkumpul sekarang, adik-adik masih proses nabung. Kak Daniel mau ajakin semua adik-adik untuk kita daftarkan nama kita, nomor HP orang tua, semuanya di link di bawah ini. Detailnya ada beberapa informasi yang adik-adik perlu isi. Itu di www.superbookindonesia/hadiah spesial untuk anak NTT. Nah nanti Kak Nanda di website itu akan ada banyak detail tentang kegerakan nabung untuk sahabatku. Wah, jangan lupa adik-adik daftar sekarang ya supaya kalian gak ketinggalan setiap info yang nanti akan dikasih. Betul, harus sekarang. Ya sekarang. Sekarang jangan tunggu nanti ya Kak ya. Betul. Klik linknya, pastikan semua adik-adik daftar di situ. Hari itu berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba Indah datang menghampiri saya. Membawa tabungannya yang ia sudah kumpulkan selama setahun ini. Terlihat ada sedikit keraguan waktu dia mengungkapkan niatnya untuk membuka tabungannya yang baru 6 bulan ini dia kumpulkan. Apalagi ketika dia berencana membantu anak-anak di NTT untuk memiliki sepatu baru. Saya pun sempat ragu,
Tapi kata-kata Indah ini mengusir keraguan itu. Indah tahu ini punya Indah. Tapi waktu aku lihat Mama berbagi, Mama begitu bahagia. Bahkan temanku, walaupun dia lagi susah, dia masih mau memberi apa yang dia punya buat orang lain. Dan dia justru gembira. Aku juga mau melakukan hal yang sama, Ma. Saya bangga dengan sikap hati Indah. Karena sesungguhnya kebaikan akan selalu mendorong kita untuk terus berani bergerak, menolong orang yang membutuhkan di sekitar kita. Lengkapi kebahagiaan Natal anak di NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Kita juga mau ucapin terima kasih buat Waterboom Lipo Cikarang ya. Terima buat kasih. tempatnya yang luar biasa yang udah izinin kita untuk syuting hari Keren banget ini. tempatnya. Nah, kira-kira kalau kita tanya sama adik-adik kita semua nih, next kita mau jalan-jalan kemana lagi ya, Kak? Kemana ya? Kemana ya? Coba kalian komen di kolom komen ya. Ke Bali? Pekanbaru? Wah, kita sih mau ya. Iya. Oke, pakai komen yang banyak di bawah. Kira-kira Kak Daniel sama Kak Nanda mau kemana? Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, lebih baik kita berdoa dulu. Doa dulu ya Kak ya. Adik-adik semua, Kak Daniel mau ajak semua kita untuk berdoa. Kalau berdoa boleh bangkit berdiri dong. Oke, semua udah bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita fokus, jangan ada yang main-main. Siap? Siap. Siap ya, kita berdoa, ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah bersama, kami bisa bersuka cita melalui sekolah minggu hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena hari ini Tuhan kami belajar hal baru lagi untuk kami berani untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami banyak kelemahan, tapi kami minta pada pagi hari ini Tuhan, untuk Tuhan kasih kami roh keberanian untuk mengalahkan semua rasa takut kami. Kami percaya Tuhan, saat kami bersama dengan Tuhan, kami bisa mengalahkan semua ketakutan kami. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan memampukan kami untuk melakukan semua hal yang gak mungkin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow. Adik-adik semua jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel Superbook Indonesia. Betul, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya dan juga follow Instagramnya @Superbook Indonesia. Aku Kak Daniel. Aku Kak Nanda. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye. Tetap semangat adik-adik. God bless you all. Kira-kira kita bisa nggak nih? Kak Nanda siap nggak? Adik-adik tolong dukung kita. Dukung kita, Tuhan. Oh Tuhan. Kita berhasil. Kalian ada gimana Kak? Kita berhasil. Wah adik-adik, terima kasih. Kita berhasil. Ini asli ya. Wah. Yeay. Kalian ada mana semangatnya? Akhirnya kita berhasil mengalahkan ketakutan kita.